Saja ini silakan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Nah, kami berdua tadi tertawa, bahkan agak mau terbahak gitu ya. Kalau di quote nih benar-benar nih, kalau Pak JK ingin memperlihatkan ijazahnya atau surat nikahnya kepada publik atau surat-surat yang lain yang menurut beliau mudah buka dari lemari tunjukkan, itu silakan saja. Ya, silakan diperlihatkan. Namun sebaiknya tidak kemudian menyeragamkan pemikirannya menjadi standar publik. Gitu. Pak Jokowi punya sikap bahwa kalau pengadilan minta, ya kan saya tunjukkan. Tapi selain daripada itu hak privat beliau. Itu satu. Beres. Tinggal dikasih lihat selesai. Ya. Tinggal dikasih lihat masyarakat saja. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Gitu. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang, dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Itu aja. Supaya ini habis waktu kita dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan, maki-makian di TV. Itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu. Jadi tinggal saja, saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, masalahnya ini 2 tahun, 3 tahun ini. Tinggal dikasih lihat selesai. Oh iya Pak ya. Siap, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oke. Sukses Ya, Pak. mari semuanya. PSI Ya. terbuka. Sini Bang. Pak Jokowi hari ini Sangat banyak hal. Apa yang mau diketahui? Iya, apa yang Pembicaraan apa terutama? Apa dong kalian dong tanya? Politik iya, ijazah tipis-tipis, hal-hal lain. Jadi ya. saya kira begini, bahwa hari ini ada beberapa hal yang mencuat ke publik terkait adanya statement dari Pak Yusuf Kalla ya, yang meminta bahwa mudah saja ini silakan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Nah, kami berdua tadi tertawa, bahkan agak mau terbahak gitu ya. Kalau di quote nih benar-benar nih, kalau Pak JK ingin memperlihatkan ijazahnya atau surat nikahnya kepada publik atau surat-surat yang lain yang menurut beliau mudah buka dari lemari tunjukkan, itu silakan saja. Ya, silakan diperlihatkan. Namun sebaiknya tidak kemudian menyeragamkan pemikirannya menjadi standar publik. Gitu. Pak Jokowi punya sikap bahwa kalau pengadilan minta, ya kan saya tunjukkan. Tapi selain daripada itu hak privat beliau. Itu satu. Beres ya, apa lagi? Ini Pak, banyak dari anggota Partai Nasdem yang berpindah ke PSI, mungkin ada tanggapan? Banyak sekali yang berpindah. Nah, contohnya salah satu kan saya. Ya, terus ada lagi yang masih aktif, Rusdi Mase. Ya. Ya, yang wakil ketua Komisi 3. Pindah sekarang ke PSI dan meninggalkan jabatannya sebagai
Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Ah, itu biasa saja. Masih ada 15 sampai 20 lagi yang mau pindah. Itu memang ada ajaan atau gimana? Alasannya apa? Migrasi ini Begini, semenjak diketahuinya bahwa Pak Jokowi ini menjadi patron daripada PSI, maka itu sangat menggugah perasaan banyak pihak politisi untuk bisa bergabung bersama PSI ke depan karena adanya Pak Jokowi juga. Gitu. Dan bahkan mereka itu menyatakan diri siap untuk terjun langsung membentuk kepengurusan, membentuk kepengurusan sampai ke tingkat paling bawah. Mantap ini PSI, bukan kaleng-kaleng. Apalagi? Dari mana aja tuh Pak? Memang diajak atau gimana Pak? Aduh, mana ada politisi main diajak-ajak, ya kan? Dengan kesadaran sendiri dan memahami betul bahwa Pak sampai hari ini Pak Jokowi itu masih approval ratingnya sangat tinggi, artinya apa? Menjadi sangat wajar ketika kita sebagai masyarakat mengikut kepada orang yang dicintai masyarakat, hasil kerjanya bagus. Ya itu yang membuat mereka tertarik untuk bersama-sama dengan PSI pada akhirnya nanti. Kita lihat gitu. itu punya jabatan menteri nggak di Nasdem? Oh, saya tidak boleh menyatakan hari ini partainya mana siapa. Pokoknya anggota DPR yang aktif itu masih ada 15 sampai 20 lagi yang mau bergabung. Nggak hanya Itu dari akan Nasdem disiapkan Hah? jabatan nggak Pak di PSI? Di PSI ini partainya namanya Rumah Bersama Partai Politik Terbuka Kerja Nyata untuk Rakyat. Anda nggak penting menjadi pengurus di PSI ini, tapi bisa ikut bersama-sama membesarkan PSI untuk apa? Untuk kemaslahatan masyarakat Republik Indonesia. Apalagi? siap, udah. Cukup. dengan kabarnya Pak Jokowi yang sudah ingin mengambil alih Nasdem. Nah ini tadi cukup kami bicarakan dan saya mendapat pertanyaan dari Pak Jokowi yang sangat, kenapa kok nama saya disebut gitu. Seharusnya kawan-kawan pers tidak perlu bertanya lagi. Karena setiap ada isu besar yang selalu dikaitkan siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Jadi saya sebagai juru bicara PSI menyatakan tidak benar. Tidak ada keinginan Pak Jokowi untuk mengambil itu. Itu hanya isu yang dilontarkan oleh sebagian pihak yang berkepentingan untuk membentuk opini publik yang negatif terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran. Gitu. Ya. Dan ya saya sebagai mantan kader Partai Nasdem ya, saya berharap semoga partai saya yang lama ini segera konsolidasi internal. Saya kira itu aja. Siap. Foto dulu. Terima kasih. Yuk, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Udah, cukup. Cukup ya.